Ghosting Radio. Halo guys, balik lagi di Ghosting Radio. Dedeng. Dedeng. Sekarang ya, musiknya dikit lah. Iya, nggak ceria-ceriaan sekarang ya. Karena konten kita kali ini adalah kismis, kisah misteri. Au. Nah, kan ada gitunya ya. Iya, nanti orang bikin backsoundnya, intronya begitu, beda lagi ya. Terus yang naon tadi orang au. Ya itu mah kita aja yang au-au, ini mah nanti intro depan. Beda. Oh iya. Ya, nanti cikadut yang buat soundnya ya. Ya, jumpa lagi sobat nganggur semuanya, para listener, para pendengar. Balik lagi dengan gua Adut Cikadut dan Kemet Suremet, partner gua ini ya, yang kuning. Kita sekarang mau serem-sereman ya, kisah misteri. Serem. Spesifiknya gua jelasin, ini adalah gandeng. Ini adalah lebih ke urban legend, cerita-cerita masyarakat, fenomena-fenomena serem yang ada di kota Bandung. Oh, ya. Bandung dulu berarti sekarang ya. Bandung dulu. Ya emang Bandung dulu. Kita nih apa sih di daerah Jawa Barat, di Ghosting Barat lah sebutnya. Gitu kan. Bandung dulu ini. Kan suka penasaran kadang ada cerita di Radio Ardan misalkan ya. Baiklah sesama radio ya, temenan gitu ya. Iya, kita remake lah. Ya mungkin gitu ya. Kadang nggak ada. Soalnya kan urban legend nggak ganti-ganti tuh. Betul, di situ-situ aja. Terus kadang kurang spesifik mungkin di mana lokasinya. Tak. Ini karena gue bukan cerita kayak Ardan pakai narasi yang sinematik kayak gimana, enggak gitu lah. Ini mah cerita dari mulut orang gitu, jangan si Kemet ya gitu. Nah, sekarang kisah-kisah ini tuh mau gue angkat karena emang gue kalau jalan lewat situ dan ke area situ masih terasa banget gitu suasananya. Suasana daerah mana? Urban legendnya. Satu-satu gue sebutin. Ini ada ya, banyak. Nah, buat yang lagi berkendara malam hari atau apa sambil dengerin ini, ya dengerin aja sendirian. Kalau beramai-ramaian nggak kena vibe-nya ya gitu. Kalau gue kebalik sama radio sebelah. Iya, radio sebelah mah udah terkenal. Kalau kita mah ya. OTW, alhamdulillah, amin ya sugan banyak. Gitu. Iya. Jadi yang lebih menakutkan di jalan itu adalah cerita-ceritanya. Jalan ini, jalan itu, kawasan ini, kawasan itu. Nah, Anda juga mungkin perlu hati-hati kalau lewat-lewat yang nanti gua sebutin ya gitu. Inti nama cek orang Sunda mah ulah malaweng mun di jalan-jalan eta teh gitu ya, di area eta teh gitu nya. Ulah malaweng gitunya. Nya komo. Apalagi kalau sendirian naik motor, naik mobil malam-malam di atas jam 9 ke atas. Nah, itu banyak fokus gitu ya. Kalau lewat-lewat jalan situ takutnya halusinasi, kebawa sugesti, kebawa cerita ini, dan mungkin emang bisa jadi ada penunggunya di sekitar situ. Nah, ya. Betul. Nah, yang mau nelpon berbagi cerita boleh ya, di 00 Ke nomor mana? 00 01 00 00. Nah, tuh. Ya. 11PQ. Ya, betul. Perasaan aing can carita geus anu nelpon. Ya udah angkat dulu lah. Ya udah. Sok, halo. Ya. Ya, halo. Ya. Rudi ya? Sama siapa ini? Bima. Oh, Bima, ya. Bima, iya. Salang serang Bima, bukan? Ya. Salam serang. Bim. Met. Sehat, Bim. Sehat. Ah, ini mah teman lama jualan. Ya. Teman lama. Masih jualan ini enggak? Apa namanya? Minuman. Gimana? Usaha minuman masih lancar? Minuman apa? Alhamdulillah. Kuku Bima? Sekarang Kuku Bima. Iya, sekarang nambah lagi sama jualan kebaya. Oh, jualan kebaya juga. Jualan kebaya. Nyanggul juga enggak nyanggul? Nyanggul enggak sih, kebaya aja sekarang. Oh, sewa Nyunatin kebaya. masih? Minat masih sama ya. Oh, nyunatin masih. Iya. Ya, gimana? Bim? Bim mau cerita hantu atau nanya soal perhantuan gimana? Enggak. Mau nanya aja, kenapa ya kalau misalkan tempat serem tuh suka ada kunciannya? Apakah kuncian itu termasuk bagian tim promosi atau tim yang sekedar menjaga ya? Itu aja sih pertanyaannya.
Ya. Ya, gitu aja, pertanyaannya Bim. sangat baik sekali. Ya, ini. Itu teh kenapa tempat keramat mungkinnya bukan tempat serem ya. Tempat Ya. serem mah moal aya kuncenan meureun, kuncen lagi sieun gitu kan. Tempat keramat gitu, kenapa ada kuncennya? Ya, kuncen itu mungkin yang tahu tata cara upacara adat di situ, ritual di situ mungkin ya. Yang benar tuh Yang paham kebudayaannya mungkin ya. yang tahu soal leluhur ya di situ kayak gimana dulu masa hidupnya dan suka dikasih apa, tata cara ritualnya gimana, begitu mungkin si kuncen itu. Tapi bisa juga kuncen ini sebagai marketingnya mereka, marketing si tempat itu gitu ya. Yang Biar mempromosikan, lebih meyakinkan gitu ya. ya, yang lebih meyakinkan biar tempat itu tuh benar-benar sakral. Jadi ada kuncinya, ada ahlinya. Ya sebenarnya mah tidak dijelaskan secara ilmiah seperti apa yang kayak gitu mah ya. Itu bagian dari kalau tempat keramat tuh mungkin ya satu urban legend, mitos-mitos pamali atau kayak gimana nya. Terus ya mungkin kadang bersinggungan dengan syariat agama tertentu gitu kan. Iya. Ya untuk pemujaan selain Tuhan gitu. Kadang-kadang ya tempat-tempat seperti itu gitu. Telepon. Bukan itu. Noise. Bukan telepon itu surat printer. Oh iya. Nah gitu. Nah Itu tadi di jalan apa aja tuh? ya ini gue mau cerita ke satu. Nah ini sebenarnya kalau Encan, kalau siang-siang itu sebenarnya rame jalan ini ya, tepatnya di Jalan Cimbuleuit. Nah itu. Oh, Cimbuleuit. Ya. Ya. Tai. Tahu. Oh iya. Jadi Jalan Cimbuleuit ini dikenal sunyi banget kalau udah malam tuh ya. Ya. Terus suasananya dingin, kabut tiba-tiba sering turun di situ gitu. Bukan kabut, mungkinnya embun. Karena kita bukan daerah peding. Apa? Embun. Embun. Ya, embun. Nggak tahu kayaknya beda, kabut sama embun beda. Kalau ini mah embun. Ya, embun. Tuh. Enaknya ngomongnya Ya. embun. Kadang-kadang di malam tuh Bohol. apa sih suasananya lebih terasa dingin banget gitu di daerah Cimbuleuit itu, lebih dari di tempat-tempat Bandung gitu kan, lebih dingin banget di situ. Nah biasanya para sopir yang udah lama sering lewat situ tuh percaya bahwa jalan ini tuh memiliki penumpang yang tidak kasat mata. Oh. Karena Iya, itu mereka biasanya Yang menyalakan. tiba-tiba kendaraannya berat gitu ya. Ya, jadi biasanya si supir-supir yang udah sering lewat sini tuh nyalain radio meski tidak mendengarkan apapun. Jadi biar nggak keeng merenya, biar nggak tersuges mungkin. Iya. Tapi Biar ada agak juga rame dikit lah gitu ya. iya, tapi ada juga yang bilang kayak supir angkot gitu, kalau yang malam-malam, Abi mah nyalain radio lewat Cimbuleuit teh, meh naon sih? Biar apa gitu ya? Biar nggak ada suara lain yang kedengeran sama dia. Gitu. Kalau lagi Kadang- sendiri. Iya, kadang-kadang ada yang apa sih kalau nggak nyalain radio itu kadang-kadang terdengar suara apa gitu di belakang apa sih jok mobilnya gitu. Nah itu udah kebiasaan orang-orang yang udah lama lewat situ tuh udah tahu kalau udah jam 10 malam ke atas gitu ya sunyi ini jalan, nyalain radio biar agak ramai dikit dan nggak dengar suara yang aneh-aneh di situ tuh ya. Ini juga ada ini ya teman gitu ya pernah cerita di situ, seorang pengemudi ojek online. Di situ ada yang order, namanya tuh nggak spesifik ya, namanya cuman tidak spesifik apa. Terus titik jemputnya Normal jelas. orderannya mah. Normal. Terus titik jemputnya juga jelas di mana. Ya. Saat ia tiba, seseorang perempuan muda sudah berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang, wajahnya bersih, pakaiannya rapi. Perempuan itu naik tanpa bicara. Walaupun teman gua itu ngomong, Neng, yang order ya? Langsung naik aja nggak ngomong. Ya udahlah kata dia tuh. Terus pas naik, kepeganglah pundaknya. Tangan si cewek itu ke pundaknya si bang ojek ini, ojek ojol. Si teman gua ini. Iya. Tangannya dingin banget ya kayak es gitu ya. Ya mungkin emang Cimbuleuit itu daerahnya lagi dingin emang sekitar jam 11 malam gitu. Dia ya. Ya positif gitu. Emang cewek ini kedinginan kayaknya nggak pakai jaket. Nah selama perjalanan si ojol ini merasa napasnya berat. Kok ngap ya gitu. Terus seperti berboncengan lebih dari satu orang. Iya. Motornya juga berat. Di tikungan ya, terus deh
waktu itu teh dia teh di tikungan atas itu, perempuan itu berbisik pelan, lagi nikung teh di jalan itu. Mas, katanya, jangan lihat ke belakang ya. Nah, udah gitu, si teman gua ini bingung kenapa ya? Saran ya. Langsung lah dia pengen ngelihat ke spion, begitu. Nah, pas lihat Pas di dia nengok? spion, bukan nengok, berarti spion aja. Yang terlihat Ya. bukan wajah lagi, melainkan kepalanya nunduk dengan rambut menutupi seluruh muka dan leher yang terlalu panjang, si rambutnya itu panjang. Tiba-tiba dia teh, acir ya naon kieu. Tadi mata kieu bajuna jeung perawakana jeung beungeutna gitu nya. Langsung motornya mendadak mati di situ tuh. Wih, serem tuh. Mendadak mati. Tandarkeun hiji we. Ngabret heula teman aku teh ya. Ngabret heula. Ditinggalin ya motornya. Ngabret heula tapi ningali ka tukang, ngeliat ke belakang. Oh. Pas lihat ke belakang, kenapa nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nyalain motor lagi aja. Hidup motornya tiba-tiba. Motor hidup. Panik kan si teman gua itu, si ojol itu. Panik, hidupin motor. Pas duduk. Nah, agak basah mau si jok tuh ya. Pas lihat ke belakang lagi, emang nggak ada sih si jurik itu teh ya. Tapi joknya teh ini bekas kayak tangan berlumpur gitu. Tapak tangan lo, tapi lumpuran gitu tuh, lumpur basah. Bening gitu. Nggak lumpur aja kayak gimana, tanah tapi basah. Tanah. Iya. Nah, sejak malam itu si teman gua ini kok perasaan dia tuh udah nggak ngojek lagi seminggu dulu, rehat dulu deh gara-gara kejadian itu, soak gitu. Iya. Pas Kaget soalnya. pas ngojek lagi tuh dia udah tahu nggak mau sampai malam lagi dia ngojeknya. Biasanya kejar setoran buat istri buat anaknya tuh sampai malam lah gitu ya. Sekarang mah dia nggak mau Kalau terpaksa juga dia nggak mau lewat jalan situ dan nggak mau titik koordinatnya di situ, ada yang pesan ke situ, nggak mau dia. Jadi pilih-pilih. Ya, nggak mau pernah ngambil orderan lewat situ atau ada orderan di situ lewat jam 9 dia nggak mau. Begitu si teman gua ini, saking traumanya gitu. Ini mah faktanya begitu serem sih. sih itu. Iya. Nah, gua aja merinding nyeritain. Motornya apa motornya? Motornya mah Vario Vario 125. Cecek dong. Iya dong. Masa cecek lah. Ya itulah itu satu ya di Cimbuleuit gitu. Cimbuleuit. Itu ya pengalaman. Itu pengalaman teman sendiri itu di Cimbuleuit. Tapi katanya emang kata orang-orang juga ya, ada yang teman sesama ojol gitunya, biasa di dinya mah bapak-bapak gitu ya, udah biasa lewat situ mah suka ada yang numpang. Jadi udah nggak aneh kalau orang sananya mah ya. Terus ngobrol sama tukang angkot juga, ya gitu kadang apa sih ada yang nyetop di situ mah, nyetop wujudnya gimana, kadang sekeluarga katanya nyetop di situ teh, kayak sekeluarga mau rombongan kemana, angkot malam kan sepi, marasuk semua, habis dimasuk teh asa marawah hanyir. Wara yang ningali spion antepkeun we, kayak di tikungan belah ditu teh katanya hilang gitu. Oh. Gitu. Jadi ada titiknya. Ada titik startnya. Startnya di mana, gitu ya. finishnya di mana gitu. Begitu daerah situ teh. Nggak tahu apa yang melatar belakangi tempat itu menjadi angker deh. Itu masih jadi rahasia yang belum pernah terungkap gitu ya, daerah situ tuh. Asal mulanya mah mungkin zaman dulu banget kali ya. Kita ya karena kan di situ banyak banyak rumah-rumah mewah Belanda di situ, Cimbuleuit itu lumayan gitu. Rumah-rumah gede Belanda gitu ya. Tanpa dulu mungkin ada pembantaian apa-apa ya, kita nggak pernah tahu lah gitu ya. Itu jadi rahasia zaman dulu aja lah. Nah begitu. Terus yang kedua di mana? Yang kedua. Nah itu yang pertama kan Cimbuleuit. Ya, yang kedua ini nanti kalau diceritain. Soalnya ini ada yang di mute gitu. Pasti kita rada panjang nih. Ya makanya. Iya. Yang di tengah kota ada nggak sih, Dut? Di tengah kota Cimbuleuit memang lain kota. Tengah kota. Tapi kan seenggaknya nggak serame kota gitu loh. Ada Bandung mah tuh malam minggu doang yang ramai teh. Bandung mah nggak emang 24 jam. Iya. Udah jam 11 malam mah boro-boro macet Buah Batu. Iya sih. Buah Batu Bojong Soang nggak macet jam segitu mah. Gitu ya. Nah sekarang ini tuh di tengah-tengah kota Bandung juga, agak ke utara dikit, ya nggak utara banget sih ya. Di ini cerita, tapi tetap sih ini kampus, ini suatu kampus gitu ya, kampus yang
kolot banget di kota Bandung gitu ya. Mungkin kolot Yang juga. dekat Bonbin. Ya itu. Yang apa-apa kan? Ya. Emang Apa? banyak yang tahu juga Sekarang pro. kampus ITB. Nah, kampus ITB ini ceritanya banyak sih di mana-mana. Entah di YouTube juga banyak yang ngangkat cerita ini di ITB gini. ITB mah emang iya sih. Ya, ITB. Banyak. Banyak ceritanya. Tapi ini ceritanya tuh agak berbeda mungkin ya di ITB ini ya. Karena ada apa sih? Bukan teman tapi seorang guru les. Guru les gua dulu nih ya. Gua tuh les sama orang ini gitu. Les fisika matematika. Saya lesnya ke Oh, si guru ini. mahasiswa kali ya. Dulu dia masih mahasiswa, sekarang dia udah jadi guru. Oh iya. Ya. Oh berarti ini ceritanya tuh di dalam kampusnya gitu. Ya, di dalam Bukan kampusnya. Di luar. Di luarnya ya. Bukan di luarnya. Ini mah di dalam kampus. Ya. Nah, jadi Gedung Lawang Sakateng ITB. Mereka yang tidak pernah lulus. Disebutnya tuh mereka yang tidak pernah lulus. Sama angkatannya apa sih guru les gua ini ya. Mereka mah mahasiswa yang gak pernah lulus di situ terus. Gitu. Nah, si Gedung Lawang Sakateng ini dikenal sunyi. Bahkan di siang hari pun sunyi. Malam hari, wah lebih-lebih itu. Gedung ini tuh terasa seperti terpisah dari waktu aja. Si gedung ini tuh ya. Nah, Bisa. iya. Nggak tahu makanya gimana arsitekturnya itu, pokoknya sunyi, sepi, dingin gitu. Walaupun siang hari gitu. Jadi banyaknya mahasiswa lama itu di situ ya. Zaman dulu nih mahasiswa yang zaman guru les gua lagi SD, gua les sama dia gitu ya. Percaya satu aturan kalau masuk aturan yang nggak tertulis di situ. Jadi jika berada sendirian di gedung ini lewat jam 2 pagi atau tersesat, jangan cari jalan keluar. Kadang gedung itu tuh bisa bikin tersesat loh. Gitu. Kalau udah jam 2 pagi tuh. Kadang-kadang kan masih ada yang ngerjain tugas apa yang kayak gitu di situ tuh ya. Lewat gedung itu gitu. Masuk ke gedung itu. Di dalam gedungnya apa di luarnya? Di dalam gedungnya. Kadang-kadang masih ada yang belajar di situ gitu. Sampai ya istilahnya mah mahasiswa lembur lah gitu ya. Masih ada kerja kelompok atau kayak gimana, ada yang belajar bareng di situ di gedung itu. Tapi gue nggak pernah tahu. Aktivitas lah Ya, gitu ya. tapi gue nggak pernah tahu gedung itu tuh dipakai buat apa gitu ya. Sebenarnya mah. Nah, kalau itu teh, pokoknya udah jam 2 pagi itu teh sering ada yang tersesat. Tapi kalau tersesat tuh jangan coba-coba cari jalan keluar. Lah, terus gimana? Lurus aja lah gitu. Jadi jalan itu teh kayak lurus tapi kok panjang, nggak beres-beres. Lorong itu tuh ya. Jangan Terus aja ikutin. Jangan ke kiri ya, ke kiri. Kalau ke kiri nanti makin bingung lagi gitu. Ke kanan makin bingung lagi. Oh, udah lurus aja terus. Bagusnya begitu. Sepengalaman guru les gue ini tuh pernah kayak gitu dulu. Malah dia di jam 10 malaman, jam 11 gitu kalau nggak salah. Dia belum tahu ceritanya padahal tidak ada sugesti di situ gitu. Masih polos dia. Masih polos ya, semester 3-an lah gitu. Lewat situ. Iya. Masih ngejar-ngejar IPK ya, belum Ya. nongkrong. Lurus. Kok kayak nggak beres nih gedung gitu. Emang sih gedungnya mungkin gede gitu ya. Tapi kok nggak beres-beres nih, kayak udah hampir dia ngerasanya tuh udah 15 menit jalan di lorong itu gitu. Kayak jalan di tempat itu. Enggak juga. Tapi kakinya melangkah terus gitu. Nah, terus teh dia tuh ada juga temennya, seorang mahasiswa teknik lagi mengerjakan tugas hingga larut di situ ya. Nah, waktu keluar ruangan, lorong itu kadang terasa sempit lorongnya. Iya, iya. Terus lampu Korong. Lorong kali. lorong, bukan korong, lorong. Ya. Lorong itu teh yang tadinya asal lega, kenapa jadi rasa sempit ya, kayak masuk gang gitu. Terus teh si lampunya teh ngikutin langkahnya satu persatu. Ngikutin langkahnya dia, lampunya teh. Oh, kayak yang di panggung-panggung gitu. Iya, tapi kebalik ini tuh, pas dia ngelangkah di situ lampunya mati, tapi yang depannya enggak. Yang ngelangkah situ mati, kan enggak. Nah, gitu. Nah, apa sih sampai dia turun tangga, terus terus tiba-tiba ada papan petunjuk yang tidak pernah berubah, selalu tertulis lantai 2. Dia mulai panik. Si temen apa sih guru les gua tuh mulai panik. Nah, nggak tahu paniknya kenapa. Harusnya dia tuh udah di apa namanya di dalam ruangan lain lah, harusnya tuh dia tuh mau kemana, tapi kenapa di lantai 2 dia tuh bingung gitu. Terus aja di lantai 2 gitu. Ya, terus jadi ada salah satu ruang kelas kosong, terdengar ada suara yang ngetik, dia teh ada teman nih. Kok gua bingung ya, nyasap gitu ke tersesat.
Nah, di dalam ruangan itu tuh beberapa mahasiswa duduk, ada yang punya laptop tuh, ada yang ngetik gitu, ada yang baca-baca gitu. Ini kok pada serius gini ya, cuma dia teh masuk, assalamualaikum, pada diam, ada yang nengok ke dia, senyum ya gitu. Terus teh sebelum dia mau nanya ini kok apa sih pintunya beda atau bangunannya dirubah atau renovasi apa gimana gitu ya. Pas dipikir-pikir, pas mau nanya lebih lanjut, wajahnya kok pada pucet, matanya cekung, pakaian terlihatnya seperti di masa lalu gitu kan. Kok ini mah kayak pakaian jadul gini ya. Terus salah satu dari mereka tuh menoleh, ada yang ngomong, mulai ada yang ngomong, Kang, jangan ikut kami lah, sok aja pulang. Ada yang gitu. Terus kami tuh lagi ngerjain tugas, nggak tahu pulangnya kapan. Ya, ada yang ngomong gitu, pasti mahasiswa gitu, tapi dengan berpakaian zaman dulu, pakaian kemeja rapih biasalah katanya gitu, kayak zaman 80-an, gitu ya kayak 80-an, kayak 60-an gitu lah. Terus mahasiswa itu teh, oh ini gua tuh lupa, si lampu kelas itu teh tiba-tiba mati. Jeng. Ah itu, lampu teh tiba-tiba padam aja. Nah, teman yang ini teh soak lagi, kaget. Iya, soak maaki. Lari, lorong lagi, masuk lorong, kepleset, pingsan, panik pingsan. Terus teh si mahasiswa itu teh temannya guru les gua tuh ditemuin sama si satpam. Ditemuin sama si satpam. Tapi dia tuh posisinya lagi duduk nyender ke di tangga gitulah, tangga bawah gitu. Lantai 2 masih? Enggak, di tangga berarti antara lantai 2 lantai 1 mungkin ya. Di tangga gitu. Di tangga dibangun, langsung nangis weh. Nangis, bingung, takut. Ya kata si satpam teh cenah, atau jangan pernah malam-malam kalau lewat gedung ini mah gitu. Satpam aja nggak berani gitu, saya juga nggak berani. Jangan pernah malam ini cenah. Yang udah jadi satpam di situ puluhan tahun juga nggak berani ke situ gitu. Kalau mau ditulis takut kayak gimana gitu kan. Soalnya random, ada yang mengalami, ada yang tidak. Jadi mau ngasih tahu takutnya emang benar-benar gedung itu kosong banget, nggak ada yang mau ke situ kan. Pasti berabe kan, kampus jadi marah nanti. Rugi gitu. Udah ngebangun bangunan tapi nggak kepake mungkin gitu kan. Ya gitu. Ya begitulah di lorong itu tuh ya. Jadi buat yang mau daftar ke ITB ya tetaplah daftar. ITB tuh kampus terbaik lah. Se-Indonesia tuh terbaik. Jangan gara-gara ada cerita kayak gini malah nggak jadi. Iya. Ya lagian zaman sekarang mungkin ngerjain tugas teh bisa di internet apa ya. Zaman dulu mah kan nggak ada. Pasti ke perpustakaan. Kadang kerja kelompoknya di kampus gitu. Sekarang kan udah banyak itu, AI. Iya, AI. Ya hindarin lah malam-malam, jangan sendirian juga. Takutnya lelah atau apa kan. Jadi halusinasi bisa jadi itu semua. Gitu. Nah, yang ketiga nih. Yang nelpon ini nggak ada ini yang nelpon. Ya, lanjut dulu aja deh, lanjut. Yang nelpon kayaknya anteng aja dengerin dia. Yang nelpon. Lagi betah dia ngedengerin gitu. Ya udah biarin. Kalau ini mereka cerita urban legend India ada nggak sih, Dut? Ya mana gua tahu, gua nggak di India. Siapa tahu aja ada. Enggak, karena kan yang diangkat sama gua ini tuh nyata secara cerita orang-orang sekitar lah gitu, sekitar gua gitu, lingkungan. Ada yang telepon. Alhamdulillah. Halo? Ya? Halo? Sama siapa? Yo. Ya. Selamat malam. Dengan... Ya. Kenapa lagi siapa? Siapa? Saya Dadi siapa? Dadi mana nih? Dadi Unisba. Dadi Unisba. Ya. Iya, tahu. Ya Unisba tahu. Kang, tahu nggak cerita ini, Kang? Kebaya merah yang dekat ambulan di Unisba. Kebaya merah, perasaan ceritanya bukan di Unisba. Iya deh. Ya nggak tahu, kita harus tanya ke mahasiswa Unisba ya. Gitu. Gimana cerita kebaya merah itu teh? Dengar-dengarnya kayak gimana itu? Katanya selalu menampakkan diri di malam hari, katanya Kang, pakai kebaya berbaju merah. Di dekat pertanyaannya itu ambulan Unisba. Dekat pintu ambulan Unisba. Ya. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya dia tuh lulusan Unisba atau gimana, masih pakai baju kebaya gitu, atau
atau gimana gitu. Oh, si Jadi Gano bahan si Gano pertanyaan. ieu nya wisudanya sok make kebaya heula Wisuda. gitu nya. Heeh. Kenapa Heeh. pakai kebaya merah gitu. Ya, ya, ya. Ini teleponnya Kasih tahu apa sih ini Bang? Teleponnya kayaknya putus-putus, suaranya kayak lagi ngeprint faktur. Ya, nggak kedengeran jelas. Sinyalnya kayaknya tuh sinyalnya. Ya itu sekarang ada juga tuh katanya sekitar kampus Unisba tuh, kampus Di Unisba mana sih Unisba? Taman Sari kalau nggak salah Unisba tuh ya, Taman Sari. Kayak nggak asing gitu. Ya kayak nggak asing, terus langsung dibahas. Iya, kayak nggak asing. Apa gitu? Terus langsung ditayang Unisba kumaha. Ya mitosnya aja yang kita cari ya, kita gali. Katanya tuh ada kebaya merah di dekat ambulan Unisba. Emang letak ambulannya Ambulan Unisba tuh nggak belah tahu mana sih. sih? Ya nggak tahu juga ambulan Unisba di mana. Ambulannya. Ya kalian yang mahasiswi Unisba tahu letak ambulan di mana, tak suka ada mungkin di situ. Kebaya merah katanya ya. Tapi kalau takut mendingan ke si Unang aja udah, ke si Unang. Ya. Si Unang dari dulu sampai sekarang di situ aja gitu. Mau pagi, mau siang, mau sore di situ aja kan dia. Tapi zaman orang mah di segitiga. Oh, zaman mana? Iya kan aku sering lewat itu Unisba dulu kalau pulang sekolah. Dirimu sering melewati Unisba? Iya, pernah nongkrong di si Unang. Oh, Unang teh udah lama di sekitaran Unisba gitu kan, di segitiga dulu teh. Semenjak pindah ke nggak tahu kemana ke situ katanya. Ke yang Kirain tuh si Unang tuh dekat trotoar itu tuh. mahasiswa Unisba. Bukan, tuh tukang Ya, warung. si Unang tuh mahasiswa Unisba. Tukang warung. Gak taunya cuma fasilitas Unisba doang. Mau fasilitas itu, maskot itu. Iya. Heeh. Unang tuh fasilitas. Kan pindah tuh dari segitiga ke situ katanya. Nggak pernah nongkrong di situ yang barunya gitu. Soalnya tempatnya kurang asik ya. Ya, Dulu ya. tempatnya kurang asik. Terus kan parkirnya ada si Ateng gitu kan. Iya. Minta terus parkir di si Ateng. Ya itulah kalau waktu lewat Unisba begitu. Nah, Ngapain ke Unisba? ya nggak tahu tuh. Ya kalau misalkan mitos kebaya merah di Unisba itu ya buat mahasiswa Unisba gitu ya. Tanyain coba ke si Unang. Unang tuh wah udah lama banget kayaknya. Zaman gue sekolah SMA tuh pernah nongkrong di Unang tuh udah ada di situ gitu si Unang. Itu teh yang rambutnya keribo ya? Ya yang rambutnya keribo kayak Ahmad Albar. Nah, itu Unang tuh di situ. Itu kuncennya lah Unisba, dia tahu pasti. Kalau nanya satpam mah kan berganti-ganti kan satpam mah. Gak ada yang lama satpam di situ mah gitu. Soalnya nggak tahu kenapa. Ganti terus apa? Iya, kayak selalu muda satpamnya jadi ganti-ganti kayaknya. Tapi urban legendnya tuh daerah Taman Sari pasti Unang lebih tahu lah. Kebaya merah itu. Tapi perasaan kebaya merah mah film. Iya, kayaknya mah film. Iya, yang pernah viral waktu itu. Enggak, ya, yang orang tahu ya kebaya merah tuh urban legend tapi di dunia 3GP. Gitu. Iya kan? Iya. Iya. Film pendek. Makanya gitu. heran gitu. Film indie. Di dunia itu gitu. Ya itulah. Ini yang tadi nelpon tuh ini kali salah nyari referensi kali dia. Iya, kebaya merah Unisba. Saya juga nggak tahu itu wujudnya bagaimana ya. Tapi kalau versi filmnya saya tahu itu. Ya. Yang 3GP itu ya? Ya. Nah. Nonton juga. Ya. Yang hijau juga ada, yang hijau ada ya. Oh, yang hijau juga ada. Ada. Ya. Yang hijau belum tahu malahan. Ada itu. 3GP. Kesininya malah nggak 3GP banget. Zaman apa ya? Zaman udah lulus kuliah gua mungkin. Yang hijau. Nah, sekarang cerita ke berapa ya? Tadi ada berapa sih? Ketiga sekarang. Di Mesir kalau nggak salah. Ketiga, ini mah umum sih. Apa sih? Ada artikel gua baca. Umum. Biasa ini mah. Tapi ya mungkin yang gua aneh tuh sekarang jadi kafe gitu ya. Nggak ngerti gua. Loh, kok bisa? Ya, nama kafenya nggak tahu apa gitu. Dulunya ini teh rumah kentang Pungkur. Oh. Kalau rumah kentang kan dulu perasaan bukan di Pungkur ya? Ininya. Gimana sih? Gak tahu kalau alamat pastinya mah. Setahu. Ya karena waktu gini. itu apa? Terkenal gitu sampai dibukuin. Ya. Ya akhirnya orang banyak yang penasaran malah jadi dibisnisin gitu. Siapanya yang dibisnisin tuh? Ya si rumah kentangnya itu kayak model ini loh di ada yang apa namanya? Yang hantu ambulan. Ya, jadi distro waktu itu kan ya. Ya kan waktu itu ceritanya urban legend, habis itu terkenal tuh. Ya, si ambulannya tuh
nggak apa namanya, nggak dibuang balik lagi gitu ya. Iya. Itu tepatnya terkenal. Ya, di jalan Bau Reksa itu, hantu ambulan itu. iya. Nah, itu saking terkenalnya malah dijadiin momen untuk bisnis kan? Ya, ujungnya mah. Heeh. Malah jadi nggak serem lagi. Ya, udah hilang sekarang. Sekarang juga udah nggak Iya. ada. Distronya udah nggak ada. Kemarin terakhir ngelewat. Ambulan. Nah, rumah kentang ini Udahan. terakhir ngelewat itu malah jadi kafe. Kayaknya kafenya tuh judulnya ya hampir sama dengan mitosnya gitu. Iya, jualan kentang. Ya mungkin perkentangan atau cuman namanya doang atau dalamnya nggak pernah nongkrong gua di situ. Gitu. Nah, ciri khasnya tuh biasanya rumah kentang tuh bau kentang rebus. Sate kentang. Sate kentang. Ciri khasnya sate kentang. Kan kafe. Iya. Nah, kentang direbus. Kafe anu ciri khasnya apa? Oh, itu enak ayamnya. Kafe itu apa ciri khasnya? Oh, enak minumannya gitu. Kan biasanya gitu. Ya benar. Ini ciri khasnya apa nih? Yang mana gue tahu juga nih Ci, kita cari apa? Nih baca artikelnya. Pernah ada yang ngontrak rumah itu karena harganya murah dulu tuh ya. Nah, udah ada yang ngontrak, di malam pertama terbangun oleh suara sendok mengaduk panci di dalam rumah itu teh. Dan gitu bau kentang. Nah, masuk lagi. Ini aja ke dapur. Terdengar suara perempuan bersenandung lagu anak-anak. Lalu ia mengintip ke dapur. Kompornya tiba-tiba nyala sendiri. Terus di atasnya ada panci hitam berisi kentang yang mendidih. Terus di lantai itu terlihat di ubin gitu ya, terlihat jejak kaki kecil yang basah menuju kamar mandi. Ikutin aja sama yang baru ngontrak itu tuh ya. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil. Kak, temenin aku makan. Terus si yang ngontrak itu langsung keluar rumah. Sampai gak pakai sendal ke rumahnya juga, ke jalanan. Cuma di sarung aja. Ya, cangcut doang. Terus ngetok ke tetangga sebelah apa gitunya. Ditemenin aja, selamatin aja gitu ya, karena panik gitu. Terus baru dikasih tahu sama warga tuh percaya rumah itu dihuni roh anak kecil yang ditinggal ibunya. Waktu ibunya memasak dan tidak pernah kembali. Nah, gue juga bingung maksudnya gimana sih? Dihuni roh anak kecil yang ditinggal ibunya memasak dan tidak pernah kembali. Begitu. Ya, ceritanya kayak gitu. Iya, yang nggak tahu versi bukunya gimana. Mana kan pernah baca bukunya? Ya kurang lebih sama, soalnya lupa ingat sih. Tapi emang pernah baca. Oh, udah lama banget. Yang waktu apa ya? SMP kalau nggak salah baca itu. Iya. Jadi udah lama, udah lupa ingat. Benar. Lupa ingat, apa ingat lupa sih? Ingat lupa ingat kayaknya. Oh iya. Ya. Lupa ingat. Nah ini yang terakhir nih, cerita yang terakhir di Jalan Babakan Siliwangi. Babakan Siliwangi. Ini udah umum, tapi beberapa kasus ceritanya berbeda gitu dengan yang. Kalau cerita yang umum ini kan ada yang sosok ngomong susuk sosok anak kecil yang pegang boneka itu kan, katanya tuh di situ sekitar situ tuh korban kecelakaan dulu ketabrak angkot, jasadnya mentok. Yang pohonnya banyak boneka itu bukan? Ya ceritanya mah sekarang udah nggak ada pohon banyak boneka mah, nggak tahu di mana. Dulu mah awal-awal yang meninggal mah kejadian mah katanya begitu gitu, di pohon itu tuh kan mental ke pohon itu. Ya itu salah satunya. Nah, sekarang tapi ini ada cerita seorang ini seorang fotografer. Oh iya. Seorang fotografer yang penasaran dengan hal tersebut katanya. Dia tuh datang ke tempat itu. Dia tuh sebenarnya sambil jogging. Tapi bawa foto karena penasaran dengan tempat itu. Ya mentalnya berani lah gitunya. Tapi gue mau malam-malam. Iya, malam-malam. Malam-malam, tapi dia tuh sambil jogging, gak bawa kendaraan gitu. Sambil jogging, sambil foto-foto momen malam kota Bandung gimana, teringat dia daerah situ tuh menyeramkan gitu. Lalu dia tuh rutenya larinya ke situ gitu. Lari jogging malamnya. Ke situ. Emang dia juga sebagai hari itu nggak tahu kenapa dia tuh pengen memfoto sisi angkernya Bandung. Katanya tuh banyak orang bilang Babakan Siliwangi. Ya udah, dia running aja ke situ.
Oh, dia emang sengaja Ya, nyari misteri momen. gitu ya. Udah gitu, si fotografer itu lari aja. Udah gitu teh, diam di suatu spot yang emang udah sepi jam 11 malaman. Si fotografer itu teh ngambil gambar pohon. Di foto gambar pohon yang tinggi gitu tuh. Yang gede, caringin pohon beringin itu. Dipoto ke situ sama dia tuh. Udah dipoto, saat meriksa hasil foto, ia melihat bayangan tinggi dan kurus berdiri di tepat di belakangnya malah. Soalnya dia Di belakang pohon. kayak selfie dia fotonya. Oh, dia selfie. Ya gitu. Dia pakai kamera apa? SLR tapi posisinya dia selfie aja, belakangnya pohon gede itu. Pas dia lagi lihat fotonya, dia itu pas dia langsung menoleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa sebenarnya mah gitu. Nggak ada siapa-siapa di pohon itu teh. Tapi ini sosok tingginya tuh ya lumayan tinggi tapi kurus gitu, hitam kayak bayangan gitu. Terus dari arah hutan dia tuh langsung aja dapat nih kayaknya satu atau nggak tahu gimana lah, lari lagi aja. Pas lari lagi baru juga berapa detik Dia malah nggak takut gitu. ya gitu, karena mungkin belum dilihat detailnya kayak gimana, dia ngerasa pasti foto itu ada bayangan itu, dan ternyata emang di rumahnya dilihat ada bayangan itu, kayak bayangan gitu ya, kayak sosok. Soalnya kayak silhouette tapi hitam tinggi kurus gitu. Nah, lari aja dia teh, lari bukan lari ketakutan ya, running lagi aja, jogging gitu. Tiba-tiba dari arah hutan itu terdengar bisikan pelan-pelan yang menyebut namanya dengan jelas. Nah itu, nah di situ dia langsung lari tadinya jogging jadi lari maraton jadi kayak balap lari gitu. Iya, dia kencang larinya. Weng gitu, kencang kan. Ya sampai Makin ketinggalan. komeng gitu. Nah sampai di rumah, ternyata dia waktu itu juga nggak sengaja mau foto yang hutan itu, difoto sama dia waktu ada yang ngebisik, ke foto di apa sih sudut hutan itu tuh. Ke foto, ternyata kayak ada banyak mata menyala gitu di dalam hutan itu tuh yang gelap. Nah gitu. Oh, di dalam hutannya itu. Iya. Tahu udah gitu Lebih ke taman kali ya, bukan hutan ya. sebenarnya kalau hutan kota itu kan. Kalau sekarang jadinya apa? Hutan kota, cuman ada jalan buat pejalan kaki masuk ke hutan kota itu, dibuat kayak sarana rekreasinya sekarang. Iya. Gitu. Dulu mah nggak ada. Suka banyak tukang bubur bukan? Apaan itu di mana? Taman Lansia. Taman Lansia itu mah. Ini mah Babakan Siliwangi, beda lagi. ITB. Babakan Siliwangi. Iya, ITB ke sebelah sana Taman Sari lurus tuh. Balubur Taman Sari lurus mah. Ini bener. Mau ngapain beli kertas? Kebun binatang gitu. Ya. Kebun binatang ke sana lagi. Yang muncul ke Cihampelas. Oh iya itu. Itu kalau malam-malam memang sepi sih. Oh iya itu ceritanya banyak banget di situ. Emang namanya juga hutan kota itu tuh. Ya segitu dulu lah, nanti kita cari lagi cerita-cerita yang menyeramkan gitu ya. Di sekitar kota Bandung dengan detail lokasinya. Tapi nanti kita nggak cuma Bandung aja kali ya. Kita juga kota-kota lain mungkin ya. Mungkin betul. Cuma karena apa sih? Kita hidup di Ghosting Barat, kan ibu kotanya Bandung. Lah, gitu. Kotanya Bandung gitu. Walaupun kita tidak di Bandung gitu. Iya. Pernah kita dulu, coba yang agak jauh dari Bandung, Cimahi. Apa masih dekat tuh? Oh masih dekat. Asik gitu. Dengan gambaran. Dekat itu kalau di peta. Ya kalau di peta mah Kanada juga dekat tuh. Iya. Cuma berapa senti. Ya udahlah gitu aja. Ya. Jangan pernah takut akan hal-hal seperti itu. Tapi kalau sieun boleh ya, itu aja. Ya, benar. Ya udah, ada apapun itu tulis di kolom komentar, request konten atau request cerita serem ini, cerita serem ya boleh, nanti kita angkat kontennya. Oke? Oke. Ya, yuk. Assalamualaikum 321 off air.